Teman-teman tahu nggak? Ternyata di Indonesia itu gaji laki-laki itu lebih besar 800.000 dari perempuan. Kira-kira karena apa ya? Apakah karena perbedaan kemampuan atau ada kesalahan sistem di sini? Jadi, kali ini kita akan bahas terkait realita keadilan gender di Indonesia. Halo, dengan aku Yudita Aprilia Dewi dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Salatiga. Sebelum kita masuk lebih dalam terkait realita keadilan gender di Indonesia, kita harus memahami dulu nih, terkait gender dan seks atau jenis kelamin. Jadi, apa sih bedanya jenis kelamin dengan gender? Sini aku jelasin. Oke teman-teman, jadi gender itu adalah pandangan dari masyarakat akan peran maupun perilaku dari laki-laki maupun perempuan yang itu dibentuk oleh konstruksi sosial di masyarakat itu sendiri gitu. Contohnya seperti misalkan nih laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu di menurut gender dipandang masyarakat itu, kalau laki-laki kuat itu ya gak nangis, gak mudah nangis, gak sedihan gitu. Nah, terus kalau perempuan biasanya nih dipandang kalau perempuan yang lembut itu harus bisa masak, harus bisa di dapur, ya dan sebagainya seperti itu. Lalu, apa sih bedanya dengan seks atau jenis kelamin? Jadi kalau jenis kelamin itu emang udah dari sananya, kodrati, pemberian dari Tuhan. Ya contohnya seperti kalau laki-laki itu punya jakun, sedangkan perempuan itu punya payudara. Ya seperti itu teman-teman. Jadi di sini kelihatan banget ya bedanya. Tapi nyatanya di masyarakat kita itu masih banyak yang belum bisa bedain itu. Masih banyak ada kesalahkaprahan terkait pandangan gender dan jenis kelamin seperti itu. Nah teman-teman, ternyata dengan adanya miskonsepsi, masih ada miskonsepsi antara gender dan juga jenis kelamin, itu berdampak banget pada segmen kesehatan, kemudian pada segmen pekerjaan, serta ruang politik. Kira-kira apa sih yang... Nah teman-teman, kalian tahu gak sih ternyata perempuan di Indonesia yang berada di pelosok desa itu masih kesulitan untuk mengakses kesehatan reproduksi. Penyebabnya itu macam-macam ya, kayak emang fasilitasnya itu jauh dari perumahan, kemudian kurang edukasi ya karena emang jauh dari perumahan itu. Terus yang ketiga ada budaya patriarki. Nah sebenarnya hal ini tuh berdampak banget ya pada perempuan. Misalkan nih ketika ada laki-laki bersuami, istri dan suami nih, misalkan suaminya itu ternyata suka jajan di luar gitu kan, terus kena AIDS misalkan. Nah itu kan nanti yang berdampak si istri, padahal si istri di rumah aja, dan itu kan sangat membahayakan banget ya. Terus kemudian harusnya hal itu kan sebenarnya bisa dicegah kalau misalkan adanya alat kontrasepsi, tapi karena emang kurang edukasi hal tersebut dan ada patriarki ketika ingin menggunakan kontrasepsi untuk menghindari hal tersebut, menghindari penyakit misalkan dalam hubungan seksual, itu kan masih dicap oleh laki-lakinya, oleh suaminya begitu, sehingga kebanyakan akhirnya yang berdampak itu juga perempuan seperti itu. Nah teman-teman, keadilan gender itu juga berdampak pada tempat kerja, seperti terjadi perbedaan upah gaji itu untuk perempuan dan laki-laki. Biasanya upah laki-laki itu lebih besar kan ya. Tadi kan dijelaskan juga di awal ya bahwa upah laki-laki di Indonesia ternyata 800.000 lebih banyak daripada perempuan. Hal ini bisa terjadi ya biasanya itu ada anggapan bahwa laki-laki itu tulang punggung keluarga atau yang biasanya mencari nafkah. Jadi gajinya pasti harus lebih banyak daripada perempuan karena harus menghidupi istrinya, anaknya, keluarga yang lain. Sedangkan perempuan itu kan biasanya ikut suami, ikut ayah gitu kan. Jadi udah ditanggung nih sama ayah.
anaknya sama suaminya gitu. Jadi gajinya lebih kecil seperti itu. Nah, lagi-lagi yang terdampak perempuan gitu. Terus juga itu terdampak pada, biasanya di tempat kerja itu masih ada kasus sexual harassment. Nah, itu terjadi kebanyakan dari perempuan. Padahal kita tahu ya, di Indonesia itu udah ada undang-undangnya sendiri yang mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual itu. Dan juga di tempat kerja itu juga ada, harusnya itu udah ada undang-undang yang mengatur tentang ketenaga kerjaan, yang mana harusnya di situ tidak harusnya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi diharapkan di tempat kerja harus banget itu memperhatikan terkait kebijakan sudah dibuat dan menerapkannya. Oke teman-teman, tadi itu kan terkait kayak masalah-masalah yang ada di tempat kerja, dan juga tentang kesehatan yang dialami oleh perempuan ya dalam ketidakadilan gender. Sekarang kita akan bahas terkait di mata politik, bagaimana sih peran perempuan di politik seperti itu. Di politik itu, di peraturan terbaru itu ada keharusan bahwa kuota di bangku politik itu diberikan kepada perempuan sebesar 30%. Jadi biasanya di sebuah partai itu harus, kalau misalkan dalam 100 orang itu harus ada 30 orang perempuan di situ. Nah, gunanya apa sih teman-teman dengan adanya kuota 30% di politik? Yaitu kembali lagi agar ketika membuat kebijakan itu berdasarkan apa yang dialami perempuan gitu. Jadi perempuan di situ diberi kesempatan untuk bisa berbicara, untuk bisa menyampaikan pendapatnya, dan yang sehingga itu bisa membuat keadilan gender seperti ini. Itu saja penjelasan singkat dari aku. Intinya teman-teman, keadilan gender itu tidak hanya diperjuangkan oleh perempuan saja, tapi laki-laki itu punya peran tanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan gender juga, sehingga perempuan nanti punya ruang aman untuk berekspresi, melakukan apa yang sebenarnya itu juga hak manusia gitu. Gak cuma laki-laki aja yang mendapatkan itu, jadi perempuan juga sebenarnya itu berhak untuk itu, sehingga nanti terjadi kesejahteraan untuk kita semua. Itu saja dari aku. See ya.